Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Fitrotin. Saya mahasiswa Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan membahas tentang komponen dan isi artikel ilmiah. Setiap laporan penelitian tidak lepas dari adanya komponen yang terpisahkan dari unsur pedoman yang menjadi kaidah sebuah penulisan maupun aturan isi maupun laporan ilmiah. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang judul. Judul artikel penelitian ditulis informatif, memuat kata-kata kunci secara yang menggambarkan upaya perbaikan atau peningkatan kualitas pembelajaran. Yang kedua yaitu abstrak dan kata-kata kunci. Abstrak ditulis dalam satu paragraf, panjangnya tidak lebih dari 200 kata, diketik dengan spasi, tanggal, dan format lebih sempit dari teks utama. Abstrak berisi uraian singkat tentang permasalahan, tujuan, metodologi, penelitian, dan temuan penelitian. Selanjutnya, kita akan belajar tentang bagian inti. Yang pertama yaitu pendahuluan. Bagian pendahuluan terdiri dari A. Halaman judul. Judul, maksud dan tujuan penulisan, identitas penulis, asal instansi, kota penyusunan, tahun. B. Halaman pengesahan, namun ini hanya jika perlu. Yang C. Halaman moto atau semboyan, jika perlu. D. Halaman persembahan, jika perlu. Bagian inti selanjutnya yaitu kata pengantar. Kata pengantar adalah halaman atau bagian pada sebuah karya ilmiah ataupun populer yang berisikan ucapan syukur dan rasa terima kasih penulis. F. Daftar isi. Daftar isi adalah daftar judul bagian-bagian buku atau dokumen disusun sesuai urutan bagian-bagian itu. Daftar isi juga didefinisikan sebagai daftar divisi sub atau bab atau artikel dan halaman di mana mereka mulai. G. Daftar tabel jika ada. H. Daftar gambar jika ada. I. Daftar grafik jika ada. J. Abstrak berisi uraian singkat mengenai isi dari laporan. Nah, kita sekarang akan membahas tentang materi inti. A. Bab 1 pendahuluan. Ya, yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang adalah dasar atau titik tolak untuk memberikan pemahaman kepada pembaca atau pendengar mengenai apa yang ingin kita sampaikan. Yang kedua yaitu identifikasi masalah. Sebagai bagian dari proses penelitian dapat dipahami sebagai upaya mendefinisikan problem dan membuat definisi tersebut dapat diukur sebagai langkah awal penelitian. Singkatnya, mengidentifikasi masalah adalah mendefinisikan masalah penelitian. Yang ketiga, pembatasan masalah atau ruang lingkup penelitian. Yang keempat, rumusan masalah. Rumusan masalah adalah pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah sebuah hal yang atau kejadian yang berbentuk kalimat tanya yang sederhana, singkat, padat, dan jelas. Yang kelima yaitu tujuan dan manfaat. Yang B. Bab 2. Kajian pustaka. Suatu kegiatan penelitian yang bertujuan melakukan kajian secara sungguh-sungguh tentang teori-teori dan konsep yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti. Lalu, bab 3. Metode penelitian. B. Bab 4. Pembahasan. Pembahasan berisi penjelasan terkait rumusan masalah dan tujuan penelitian. Semua data yang didapat atau observasi, wawancara, dan lain-lain dibahas di bagian ini melalui sudut pandang dan teori yang digunakan. C. Bab 5. Penutup. Di dalam penutup ini terdapat daftar pustaka, daftar lampiran, indeks atau daftar istilah. Yang pertama yaitu daftar pustaka, terdiri dari daftar rujukan buku, jurnal, kitab maupun artikel ilmiah yang menjadi bagian dari referensi sumber dalam menulis karya ilmiah.
Yang kedua yaitu daftar lampiran, merupakan daftar bahan yang dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam lampiran, semisal teks data yang dianggap penting. Akan tetapi cukup panjang atau teks yang diperoleh dari sumber lisan dan pada lampiran diisi catatan kaki, diberi nomor petunjuk kepada lampiran yang dimaksud. Yang ketiga yaitu indeks atau daftar istilah, berguna dalam mencari kata kunci atau penjelasan terkait sub pokok bahasan yang ada di dalam hasil karya ilmiah tersebut. Selanjutnya yaitu nomor 3, metode hasil dan pembahasan. Bagian ini merupakan bagian yang paling penting dalam artikel yang menyajikan hasil penelitian dan pembahasannya. Uraian berisi temuan penelitian dan penjelasannya, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, didukung dengan tabel, grafik, gambar, skema, atau foto temuan penelitian harus berkaitan dengan masalah penelitian dan merupakan dasar untuk mengambil simpulan dan membuat saran. Selanjutnya nomor 4 yaitu penutup atau kesimpulan. Kesimpulan disusun berdasarkan temuan dan sesuai dengan masalah. Kesimpulan merupakan jawaban singkat atas masalah penelitian. Saran disusun berdasarkan kesimpulan dan sebaiknya mengacu kepada tindakan praktis atau pengembangan penelitian lanjutan sebagai refleksi dari kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, sekian pembahasan komponen-komponen karya tulis ilmiah dari saya. Jika ada yang kurang, tolong dimaafkan dan semoga bermanfaat untuk kalian semua.